Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan naikkan pujian nomor 871, Pribadi yang Mengenal Hatiku. 871. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan Bapakku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah, kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Layakkan hati dan hidup kami Tuhan, kuasai hati kami untuk menyembah, memuji Engkau, bersyukur buat hari yang Tuhan beri, bersyukur
sepanjang hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Tuhan, jangan masai hati kami. Tuhan, Tuhan layakkan kami Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Kemurahan-Mu melimpah atas kami, murahan-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Allah. Batin kami, hati kami menyembah dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan, kami yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, bersyukur. Haleluya, haleluya. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih, memberkati kami semua Tuhan, memberkati dalam doa-doa kami. Haleluya. Haleluya,
Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah yang kami renungkan dalam hidup kami, Tuhan. Untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami bersama. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Baik kami yang ada di gereja ini maupun di setiap keluarga-keluarga yang ada. Inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka
Kami mau menyembah-Mu selagi kami hidup Tuhan. Kami mau memuji-Mu selagi kami ada. Haleluya, 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 haleluya. Kuatkan roh kami, bangkitkan semangat kami untuk memuji dan menyembah. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Berterima kasih buat kasih Tuhan bagi setiap kami sampai hari ini. Haleluya, 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 syukur, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, hati kami bersukacita dalam-Mu. Hati kami memuji dan menyembah-Mu. Memberkati kami semua dalam kemurahan-Mu Tuhan. Yesus. Naikkan puji dan sembah kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan hidup kami. Penuhkan dengan kuat kuasa Roh-Mu, memenuhkan, memancar dari hati kami dalam hidup setiap kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur,
besar anugerah-Mu, amin, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Malam hari ini kita bersyukur untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita, baik juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Biar kita semua tetap di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Malam ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia di tengah wabah COVID-19 ini, biar tetap terpelihara dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Pemerintahan pusat sampai daerah diberkati oleh Tuhan, para medis, untuk mereka-mereka yang berjuang di garis depan untuk pencegahan, untuk penyembuhan dari wabah ini juga biar Tuhan lindungi, berkati. Kita juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar Tuhan tetap lawat, Tuhan berkati, Tuhan tolong semua, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh keberadaan umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik ada di Lamongan, di luar kota, semua di dalam pemeliharaan Tuhan, iman yang semakin kuat, semakin teguh, meskipun hari-hari ini ibadah masih belum bisa bersama-sama di gereja, namun biar Tuhan tolong kita bersama, baik kami yang ada di gereja, baik Bapak Ibu Saudara semua, kita senantiasa saling mendoakan agar kita boleh semakin bertumbuh dalam pengharapan iman kita kepada Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk kehidupan kita bersama, biar Tuhan lawat, baik saudara-saudara kita yang menghadapi pergumulan, yang sakit, yang hari-hari ini dalam kesusahan, biar Tuhan jamah, Tuhan berkati, terlebih mereka-mereka yang dalam usia lanjut, biar Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, sehingga kita semua tetap di dalam kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita akan menaikkan doa bersama. Ibu Lea akan memimpin di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami menjadikan kekuatan bagi iman kami, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, biar kami boleh lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan bersatu hati
berdoa syafaat, sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami boleh layak menaikkan setiap doa-doa kami pada malam hari ini. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, yang ada dalam hati dan pemikiran kami, yang kami ucapkan, yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan ampuni, biar tidak menjadi penghalang dalam setiap doa-doa yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga kota kami Lamongan ini Tuhan, kami serahkan padamu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Tuhan terus melawat bangsa dan negara kami, kota kami tercinta Lamongan ini. Biarlah kiranya Tuhan, kalau kami boleh memohon, segera lalukan wabah virus corona ini. Biar kiranya Tuhan memulihkan seperti sedia kala, sehingga baik dari segi sosial, politik, ekonomi, semua berjalan kembali seperti sedia kala Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka-mereka yang ada di garis depan, baik mereka tenaga medis, para pemimpin bangsa kami, kota kami, bahkan sampai tingkat terendah sekalipun, kami serahkan padamu Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat marifat daripadamu Tuhan, sehingga dengan bijaksana boleh melakukan tugas mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan boleh segera melalui mereka, boleh segera melalukan segala wabah yang ada di kota, di negara kami, bahkan di muka bumi ini Tuhan, sehingga kembali Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, baik dalam kota kami, baik dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau akhir-akhir ini kami harus beribadah secara online, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada. Setiap jam 6 malam sampai jam 7 malam kami mengadakan ibadah bersama, membangun mezbah yang ada, baik di gereja maupun rumah tangga jemaat masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu hadir tengah-tengah kami yang membangun persekutuan bersama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melawat setiap jemaat yang ada di tempat ini, keluarga per keluarga Tuhan, mereka boleh membangun iman pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sehingga Tuhan di dalam mezbah keluarga mereka, roh mereka akan terus menyala-nyala, dan kiranya Tuhan di suatu saat nanti kami boleh beribadah bersama-sama, mereka boleh membawa api roh mereka bersatu di tempat ini, muji dan muliakan nama Tuhan bersama-sama kami. Juga Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Gembala, para penatua, diaken yang ada, pelayan-pelayan semua yang terlibat di pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan memberkati di dalam apapun pelayanan yang kami kerjakan. Bahkan Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar semua pelayan Tuhan di tempat ini bersatu hati, bergandeng tangan di dalam kerendahan hati kami, melayani Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya kami para pelayan-pelayan Tuhan boleh menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani di tempat ini. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui kami para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka semua, beri mereka roh sukacita, walaupun mungkin terpisahkan jarak oleh
kami pada malam hari ini, tetapi biarlah mereka di tempat mereka masing-masing boleh semakin menguatkan iman mereka dengan bersekutu bersama keluarga-keluarga yang ada, sehingga jemaat tidak memiliki kelemahan iman, tetapi iman mereka semakin kuat, semakin kokoh, tidak tergoyahkan oleh situasi pada sekitar kami pada saat-saat ini. Tuhan, mereka biarlah selalu berharap dan bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tetapi damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan mereka, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Berkati sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang ada, sehingga mereka boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan ingatkan akan kasih mula-mula Tuhan, sehingga mereka boleh kembali Tuhan, memiliki semangat di dalam mengiring akan Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa di tempat ini, mujizat-Mu terjadi dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, bahkan kesegaran dalam jiwa mereka Tuhan, sehingga dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat, mereka kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang saat ini di dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita. Bahkan mereka yang saat ini yang lanjut usia, di dalam kesendirian mereka, di dalam usia yang lanjut, Tuhan beri roh sukacita, damai sejahtera, jauhkan dari pemikiran-pemikiran yang melemahkan tubuh mereka, tetapi biarlah mereka penuh dengan pujian, syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk semua kami yang ada pada malam hari ini, baik kami yang ada di gereja, baik ada yang ada di rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati kehidupan kami, semakin hari semakin setia mengiring akan Tuhan. Biarkan hati kami boleh semakin melekat erat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan kekuatan. Hanya dari firman-Mu saja kami peroleh kekuatan yang baru. Biar kiranya firman-Mu pada malam hari ini terus mengubah hidup kami hari lepas hari, semakin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hanya kerinduan Tuhan Yesus yang boleh Hamba-Mu sampaikan kepada kami jemaat yang ada, sehingga Hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkannya, semuanya mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan setiap permohonan kami. Jikalau ada doa-doa yang belum kami naikkan, dan itu yang menjadi kebutuhan kami, biarlah kiranya Tuhan sudah menyediakan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat petang saudara sekalian, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kita masih dalam belajar untuk membangun satu kehidupan rohani melalui pemberitaan sistem live streaming pada petang hari ini. Tentunya hal ini tidak akan menjadi gangguan bagi kita bersama, karena kita sudah terbiasa. Selain kita beribadah pada hari Minggu, berkumpul bersama, kita pun mempelajari firman Tuhan di rumah dan berdoa juga di rumah masing-masing. Untuk itu, mari kita bersama untuk membaca apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-28. Matius,
Fatsal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 di bawah perikop perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Mari saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah maupun siapa saja yang mendengarkan siaran ini, kita melihat bahwa hari-hari ini kita masih memikirkan dan masih menghayati tentang penampakan Tuhan Yesus yang selama 40 hari. Kita tahu bahwa penampakan Tuhan itu tujuannya adalah untuk meneguhkan iman dari murid-murid yang pada waktu itu mereka kehilangan kepercayaan imannya, dan akhirnya terjadilah sebuah kenyataan yang sebetulnya tidak kita inginkan, yaitu murid-murid kemudian melarikan diri. Formasi dari keberadaan murid ini betul-betul lenyap sedemikian saja. Tetapi setelah kebangkitan dimulai, beberapa penampakan Tuhan Yesus ini mulai mengikis keberadaan kelemahan mereka, dan mereka mulai yakin dan mereka mulai membangun, membina kepercayaannya kembali. Sehingga sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat ini, mereka bersama-sama berkumpul ke-11 murid itu ke Galilea. Sebab sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-32, pesannya, akan tetapi sesudah aku bangkit, ini perkataan Yesus, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan inilah yang kemudian menjadi dorongan yang kuat kepada ke-11 murid itu pergi ke Galilea, lalu mereka melihat keberadaan, kehadiran Kristus. Mereka menyembahnya. Tetapi ada satu ganjalan yang terpikirkan pada kita, karena ada beberapa yang masih ragu-ragu. Memang di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, dalam membangun iman kita, di tengah-tengah kita membangun keyakinan iman, masih juga ada sepenggal keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu memang merupakan satu hal yang sebetulnya tidak perlu, ya. Tetapi mereka masih terganggu dengan kebagaimanaan hidup mereka di dalam lingkungan tradisi, lingkungan dari budaya yang mereka masih menyertakan juga keyakinan kita, keyakinan mereka, yaitu terhadap keberadaan hadirnya hantu, setan, dan lain sebagainya.
sebagaimana yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24 itu, ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tatkala Kristus dalam kebangkitannya itu menyapa mereka, damai sejahtera bagi kamu, mereka masih juga merasa takut. Dianggapnya itu adalah hantu. Dan ini merupakan sesuatu kelumrahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi jikalau kita sudah punya iman. Memang seperti itu, sosok-sosok hantu, sosok-sosok jin, dan lain sebagainya, itu memang ada. Dan juga apa yang pernah saya alami, itu merupakan kenyataan yang nyata. Bagaimana 4 jin itu datang kepada saya mengatakan itu jin, tapi berubah menjadi sosok wanita-wanita yang kemudian menyatakan pada pertemuan yang kedua setelah selang 6 tahun dari pertemuan pertama, dia berkata, ini waktunya engkau mati untuk menghadap yang kuasa. Ini bukan merupakan mimpi, tapi saya bisa berdialog dalam kondisi yang sadar. Dan ia menyatakan seperti itu dengan keyakinan yang kuat. Kemudian kaki saya dipegang, dan kematian itu, ini secara subjektif saya alami, berjalan dari kaki itu ke atas. Karena itu, mereka memang masih meyakini, dan itu memang ada dalam tanda petik kelumrahan. Banyak di antara kita yang sudah percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi sambil membawa ketakutan-ketakutan terhadap roh-roh seperti itu, yang sebetulnya dengan kematian Kristus itu sudah dikalahkan. Sebagaimana kesaksian dari almarhum pendeta Boy Ogi, yang beliau menggembalakan gereja Bethel Tabernakel di Bandung pada waktu itu, beliau sempat bergumul di dalam doanya waktu dihadirkan pasien yang kerasukan setan, yang mengaku bahwa dia adalah rohnya Samsudin dari kuburan Grogol. Tetapi oleh iman Kristianinya, maka pendeta ini mengusirkan di dalam nama Tuhan Yesus, siapa namamu? Dan barulah kemudian ia mengatakan dengan jujur, namaku adalah setan. Dan setelah sudah memberitahukan seperti itu, maka pasien seorang pemudi itu yang ada di hadapannya berubah liar, seolah-olah hendak menerkam, kemudian rambutnya seperti diterpa angin begitu rupa. Lalu ini yang perlu kita perhatikan dalam penekanan dari almarhum pendeta Boy Ogi, yang dikatakan, kemudian ditekankan, engkau harus bicara jujur, karena aku berkata di dalam kejujuran. Dan ia mengatakan, memang karena engkau dalam kejujuran, maka aku terpaksa harus jujur. Dia katakan demikian rupa. Lalu dia mengatakan bahwa tatkala Yesus disalibkan itu, dia katakan, aku juga ada di sana. Tapi cukup setetes darah Yesus menghancurkan semua pekerjaanku. Engkau beruntung sebagai manusia karena ada pengampunan, tapi bagiku tidak ada kesempatan pengampunan. Nah, saudara, sampai di sini aja dulu. Kita kembali kepada kenapa murid-murid itu dia ragu-ragu sebagian, ya. Dia menyatakan dengan cukup jelas tentang keberadaan Yesus yang pertama kali dianggap sebagai hantu. Tatkala ketemu Yesus juga ada di tengah tasik, tengah danau, dia juga menyatakan itu hantu.
Nah, saudara, jikalau kita sudah beriman di dalam nama Tuhan Yesus, maka biar hantu, biar jin, biar setan bagaimanapun juga, itu sudah ditundukkan, dikalahkan. Karena itu tidak perlu takut. Mungkin kebanyakan kita membantah, aku tidak takut. Tapi kenyataannya, bukankah kalau masih berjalan di tempat-tempat gelap, kita kemudian merasa bulu kuduk ini merinding, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat, ini yang perlu digugurkan dari iman kita. Kita memang meyakini roh itu ada, tetapi beda dengan keberadaan, kehadiran yang satu ini. Yesus datang dengan kondisi tubuhnya yang betul-betul masih menyandang luka-luka yang ada, namun sudah memiliki tubuh kebangkitan. Dan saudara, Kristus pernah menyatakan kepada muridnya bahwa dirinya adalah sosok yang pernah dikenal mereka dan masih utuh dalam tubuhnya, tetapi dalam tubuh kebangkitan yang sudah tidak lagi dikuasai oleh ruang dan waktu. Karena itu beliau menembus tembok, menembus batasan, dan mengatakan hal itu. Bukankah kita wajib bersyukur dan berbahagia? Penampakan-penampakan Tuhan ini membuat kita harus penuh keyakinan dan jangan ragu-ragu apapun yang kita hadapi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Perhatikan itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bagaimana? Apakah Yesus tidak punya kuasa dulu-dulunya? Jangan lupa, dalam kitab Filipi dituliskan dengan cukup jelas, pasal yang kedua itu, bahwa tatkala ia datang sebagai sang penebus, ia menjadi seperti manusia. Segala kemuliaan dan haknya sudah dilepaskan semua untuk bisa menjadi manusia. Kemuliaan dan kuasanya dilepaskan menjadi seperti manusia, bahkan di bawah manusia. Untuk siapa? Untuk menemukan dan untuk bisa menebus saudara dan saya. Supaya kita tidak dikuasai oleh bermacam-macam hal yang akan bisa menundukkan kita, terutama dosa dan juga penyakit-penyakit yang ada. Seperti pada hari ini, kita semua dikungkung di seluruh dunia ini. Negara manapun dilabrak oleh virus corona ini. Nah saudara, kita bersama memang ketakutan yang wajar itu ada sebagai reaksi psikologis kita. Namun secepatnya itu kita ambil alih peranan iman yang menguasai. Sehingga kemudian kita ingat apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Persoalan yang ada di bumi ini dan persoalan yang ada di sorga, semua di dalam kewenangan Yesus kembali. Istilah diberikan itu adalah untuk memberikan petunjuk bahwa semua kemuliaannya dulu itu dikorbankan dan tidak diperhitungkan demi bisa menggait, meraih, membawa manusia ke dalam kehidupan tanpa kesalahan, diperbarui sama sekali. Dan oleh karena itulah kemudian diperintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa Tuhan menyuguhkan dirinya telah memiliki kuasa kembali baik di bumi dan surga? Untuk itu kemudian bisa mengkontrol
para murid-muridnya yang diperintahkan untuk pergi menginjil ke seluruh bumi. Supaya banyak orang dibaptiskan, diampuni dosanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa perlu ada kuasa yang menyertai? Sebab Kristus menyatakan menyertai sampai kepada akhir zaman. Ini luar biasa. Kalau kita mengacu kepada kesaksian dari Pendeta Boy Ogi yang melawan kuasa roh jahat, yaitu setan itu, pada waktu itu setan juga mengatakan, Pendeta Boy, engkau dalam kekuatan, tapi sebentar aku akan menjatuhkan mereka. Banyak orang yang kubawa masuk ke dalam neraka menjadi teman-temanku daripada apa yang kau bawa untuk masuk ke sorga. Dan saudara perhatikan ini tantangannya cukup berat. Karena itu Tuhan Yesus beliau mengatakan, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang artinya banyak permasalahan. Dalam kitab Kejadian yang memuat kejatuhan manusia disebutkan bumi ini kemudian dipenuhkan dengan onak dan duri dan kemudian bersimbah peluh. Manusia hidupnya sukar, sulit, dan selalu dia memeras tenaga. Sulit, sukar. Termasuk juga memberitakan Injil, banyak tantangan dan rintangan. Tapi kenapa manusia itu diberitakan Injil? Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 disebutkan karena kasihnya Tuhan, supaya manusia jangan terjebak ke dalam dosa, kesusahan, kesukaran, kesulitan, itu membuat manusia tidak bisa berkonsentrasi untuk berpikir yang jernih, memilih jalan yang baik, yang benar. Tetapi dalam frustrasinya, ia memilih kepada hal-hal yang mengikuti kepada keputusan dari cara berpikirnya yang sudah rusak. Sebagaimana pada hari ini kita melihat bertambahnya kejahatan. Oleh karena keberadaan kesukaran, kesulitan, pekerjaan sulit, usaha mulai dipersempit, dana yang tersimpan di dalam diri, baik berupa simpanan di bank atau berupa cadangan emas dan lain sebagainya, semuanya mengalami pengurangan. Dan ini sebuah keterpaksaan karena situasi dan kondisi. Sehingga mereka yang tidak punya cadangan dana, tidak ada pekerjaan, mereka kemudian kehilangan kontrolnya untuk berpikir yang benar. Sehingga membuat jumlah kejahatan bertambah. Ini kita melihat perlu mereka itu mendapatkan pekabaran Injil Tuhan. Saudara, kita semua akan dilindungi oleh Tuhan karena Tuhan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa artinya tidak sampai Tuhan itu lengah, tapi tetap sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Saudara sekalian, biarlah pada petang hari ini kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemberita Injil di dalam peristiwa-peristiwa ini. Kenapa kita harus demikian? Karena itu perintah dari Tuhan. Maka pertama kali yang harus kita lakukan, jangan ragu-ragu untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Gembala kita yang baik. Singkirkan keraguan-raguan bahwa ada kekuatan lain yang menyamai, bahkan menguasai. Tidak, semua sudah ditundukkan oleh Tuhan. Segala kuasa di sorga dan di bumi, luar biasa. Maka pergilah. Kata-kata pergilah itu adalah bertindaklah untuk memberitakan Injil Tuhan. Di dalam situasi yang seperti ini mereka galau, mereka kacau, mereka dalam keadaan jalan buntu, maka firman kebenaran itu memberikan keteduhan dan ketenangan.
Beritakanlah dan Tuhan menyertai saudara sekalian. Beritakanlah dan Tuhan menyertai dengan kuasa-Nya. Beritakanlah dan Tuhan menyertai dengan hikmat dan kebijaksanaan-Nya. Kiranya kita bersama, mari bertindak bersama dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan pada petang hari ini. Tuhan memberkati. Dan mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami berprihatin terhadap bangsa kami dan terhadap sesama kami di seluruh permukaan bumi ini. Mereka menyandang kegelisahan, mereka menyandang kekacauan pikirannya. Rumah tangga pun juga mulai diusik keharmonisannya, karena ekonomi telah mulai benar-benar amburadul. Mereka pun juga akhirnya terteror dan menjadi wadah yang memberi kesempatan roh jahat bekerja, mengkomando dalam pikiran dan hatinya, melakukan jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolonglah, pakailah kami semua untuk memberitahukan tentang Injil-Mu, Injil yang memberikan kesabaran, Injil yang memberikan ketenangan, Injil yang memberikan jalan yang lapang terbuka, Injil yang memberikan benteng kekuatan untuk bisa menghindarkan dari godaan-godaan setan. Terima kasih Tuhan, dan pakailah kami semua untuk berani menyampaikan dengan kasih dan berani memberitakan dengan penuh kuasa Roh Allah, supaya kami semua terselamatkan, mulai dari bangsa kami sampai kepada bangsa-bangsa di seluruh permukaan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara sekalian, apa yang saya sampaikan pada petang hari cukup, dan kita akan bisa bertemu lagi pada besok jam 6 petang sampai dengan jam 7. Dan hendaklah kita semakin kuat, semakin cakap, semakin dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Amin.